Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di ruang virtual, saudara-saudara semua, teman-teman semua. Nah, kali ini to the point aja, saya akan memberikan tutorial tambahan dari tutorial kemarin yang saya keluarkan tentang layout buku. Nah, teman-teman semua, kalau kita ingin menjadi layouter profesional, maka harus pahami 5 kompetensi yang akan saya tunjukkan kepada teman-teman semua. Jadi ada 5 kompetensi yang harus teman-teman semua kuasai kalau ingin jadi layouter profesional. Nah, yang pertama kompetensi K3. Apa itu? Yaitu kesehatan dan keselamatan kerja. Nanti ada penjelasannya, jadi jangan di skip video ini. Yang kedua adalah kompetensi komputer dasar. Nah, ini penting banget ini ya. Nanti apa aja isinya nanti saya kasih tahu. Yang ketiga kompetensi grafis. Wow, ini juga sangat penting ini ya. Nanti kita jelaskan. Selanjutnya adalah kompetensi kebahasaan dan perbukuan. Nah, ini kadang-kadang dilupakan padahal ini penting banget. Yang kelima adalah kompetensi percetakan. Nah, oke, apa keterangan dari masing-masing ini? Kita lanjut ke slide berikutnya. Oke teman-teman semua, yang pertama adalah kompetensi K3, kesehatan dan keselamatan kerja. Banyak yang nggak tahu bahwa layouter itu harus paham tentang kompetensi K3 ini. Apa sih kompetensi K3? Pertama, kompetensi K3 ini meliputi dua hal. Yang satu ya, kesehatan individu seperti istirahat yang cukup, menjaga jarak antara monitor dan mata, menggunakan kacamata anti radiasi, kemudian ada screen guard pada monitor ya, 1-2 jam sekali relaksasi ya, jangan duduk terus, nanti bisa terjadi pembekuan darah, kemudian diselingi dengan melakukan senam stroke atau senam lainnya ya, kemudian minum yang cukup. Nah, ini untuk kesehatan pribadi ya. Selanjutnya adalah keselamatan pada diri dan keselamatan pada proyek kerja. Nah, ini juga harus diperhatikan ya. Apa itu keselamatan pada diri sendiri? Seperti memastikan tidak ada kabel yang terbuka. Nah, jadi jangan sampai kita teledor, lalai ada kabel arus AC yang terbuka sehingga kita kena setrum. Kemudian tidak boleh meletakkan air minum ya di meja komputer. Nah, nggak boleh, harus di meja yang terpisah. Tidak merokok di ruang kerja. Nah, nggak boleh ini ya, merokok di ruang kerja ini ya. Kemudian selanjutnya adalah selalu menggunakan alas kaki ya. Ini penting, alas kaki. Jadi kalau apalagi komputernya itu langsung tersambung dengan arus AC. Kalau pakai laptop mungkin tidak begitu masalah ya teman-teman semua. Nah, tapi ini harus kita perhatikan. Nah, sementara untuk keselamatan pada proyek seperti sering menyimpan hasil kerja. Jadi kita harus sering-sering menyimpan hasil kerja, jangan sampai kemudian kita lupa tiba-tiba mati lampu sementara tidak ada UPS di komputer kita, akhirnya kerjaan yang sudah kita kerjakan berjam-jam hilang begitu saja. Kemudian menyimpan hasil kerja tidak di satu tempat ya, ada di cloud drive dan sebagainya. Kemudian melakukan foldering ya. Apa itu foldering? Yaitu menyimpan file yang rapi, dibuat folder-folder sehingga ketika mencari tidak bingung, tidak hilang dan seterusnya. Kemudian memisahkan file asli dengan hasil kerja. Nah, ini yang penting banget ya. Jadi nggak boleh digabung antara file asli dengan file hasil kerja. Oke, next, yang kedua teman-teman. Ini kompetensi kedua yang harus dipahami seorang layouter adalah kompetensi komputer dasar. Apa saja? Kemampuan komputer dasar memahami perangkat komputer seperti aksesoris dan fungsinya. Jadi kita harus tahu ya fungsi-fungsi perangkat-perangkat komputer. Ada mouse, kemudian ada keyboard, jenis-jenis keyboard itu kita harus tahu, kemudian ada printer, ada UPS, ada PC, ada sound dan sebagainya. Ini kita harus paham fungsinya. Kemudian yang kedua, menghidupkan dan mematikan komputer. Ya, ini sudah pastilah, insya Allah sudah tahu semua ya, menghidupkan mematikan komputer. Kemudian yang ketiga adalah menguasai Microsoft Office Word dan sejenisnya dengan baik. Nah, ini yang penting banget, apalagi di video yang kemarin saya sampaikan itu adalah tutorial layout menggunakan Office. Nah, ini Anda harus kuasai betul ya teman-teman semua Office ini dari A sampai Z ya.
Kemudian dapat menggunakan Adobe Acrobat Reader dan sejenisnya ya, dengan baik. Jadi banyak ya aplikasi seperti Adobe Acrobat ini dan kita harus kuasai. Nah, fungsinya untuk apa? Nah, ini. Nah, pertama untuk menggabungkan file ya, mengcompile file satu dengan file yang lain. Kemudian cara memprotek file. Jadi file itu diprotek ya, tidak bisa dibuka kecuali ada passwordnya. Kemudian cara mengedit file PDF. Nah, kadang-kadang kita sudah selesai, ada 1-2 yang kelewat. Nah, itu kita nggak perlu lagi buka Word, kita bisa langsung edit di PDF. Atau kita salah setting ketika mau di print, maka kita perlu, daripada buka Words-nya ya terlalu lama, maka kita buka PDF. Kemudian cara mengconvert file menjadi vektor. Nah, ini ya, kalau di Adobe Acrobat itu ada mengconvert ya hasil kerjaan kita itu menjadi stroke ya. Stroke itu jadi vektor ya, sehingga tidak bisa di copy tulisannya, dan ini untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Contoh misalnya biasanya komputer kita ini ada font Arabnya, kemudian kita bawa ke komputer untuk kita print ya masternya. Nah, itu kalau tidak di convert to stroke ya, ini bisa hancur semua tulisan kita itu ya. File Arabnya, tulisan-tulisan Arabnya bisa berantakan semua. Saya pernah mengalami kerugian sampai belasan juta gara-gara tidak atau lalai mengconvert ya filenya itu ke dalam stroke ini ya, dalam menjadi vektor. Akhirnya ketika berbeda komputer, filenya dibuka, wah berantakan, fontnya hilang dan sebagainya. Jadi kacau ya teman-teman semua. Jadi penting sekali. Kemudian mengerti macam-macam media penyimpanan file ya, bisa di cloud drive, file flash, di hard disk dan seterusnya. Harus paham. Oke teman-teman semua, langsung aja pada kompetensi yang ketiga, kompetensi grafis. Ini Anda harus ya, misalnya belum bisa, harus belajar sedikit-sedikit pelan-pelan ya. Apa sih fungsinya Corel? Ini paling penting sebenarnya Corel ya, Corel Draw ini. Cara misalnya apa sih gunanya ketika kita layoutnya tetap di Word tapi kok masih perlu Corel. Nah, sebetulnya di Corel ini fungsinya untuk apa? Membuat vektor, untuk mempercantik buku-buku yang kita buat ya, kemudian membuat flat design dan sederhana. Jadi buku itu bisa kita percantik ya di Corel, kemudian file itu kita ekspor, kemudian kita ambil lagi di Word itu ya. Nah, kalau kita pintar Corel itu makin cantik hasil layoutan kita. Tapi kalau kita nggak bisa Corel, sebetulnya akhirnya monoton ya desainnya. Nanti suatu saat akan saya tunjukkan ya aplikasi contoh video atau tutorial ya, agar apa sih perannya Corel ini ketika kita melayout buku ya. Oke. Selanjutnya dapat menggunakan software Adobe Photoshop ya, misalnya mengcropping gambar ya, cara membuat vektor, cara ngedit gambar dan seterusnya. Nah, ini kadang-kadang penulis itu ngirim fotonya kurang bagus ya, resolusinya nggak bagus. Nah, ini kita bisa akali ya dengan mengedit fotonya di Adobe Photoshop. Nah, jadi kalau belum bisa ya harus belajar ya, karena ini menopang banget ya, kualitas layoutan kita jadi lebih bagus gitu teman-teman semua. Oke, sekarang yang keempat, kompetensi kebahasaan dan perbukuan. Wow, ini yang kadang-kadang sering dilupakan, padahal ini penting banget. Kalau kita melayout buku maka harus paham kaidah kebahasaan dan perbukuan sebetulnya. Nah, tapi tidak semua ya, ada beberapa hal saja yang penting-penting ya, karena kita bukan editor, kita layouter. Oke, sekarang apa aja kemampuan kebahasaan yang sering digunakan? Antara lain satu, pemenggalan kalimat tuh ya, pemenggalan kalimat dan kata, nah atau hyphenation kalau dalam bahasa Inggris. Nah, layouter itu sering banget ketemu dengan kasus pemenggalan kata dan kalimat. Nah, ini kalau layouter buku nggak paham mengenai pemenggalan kalimat, nanti hasilnya paragrafnya jelek banget ya, nggak padat, nggak rapi, renggang-renggang gitu ya. Tapi pemenggalan kalimat ini butuh teori. Saya pernah dapetin buku yang rupa-rupanya layouternya nggak paham pemenggalan kata, dia gunakan hyphenation versi Inggris, akhirnya berantakan banget ya, banyak kekacauan di sana sini. Sayang, bukunya yang semula bagus kontennya jadi berantakan. Oke, selanjutnya adalah mengetahui diksi kata yang benar ya.
Nah kadang-kadang kita ketika nge-layout itu mungkin judulnya ada keliru satu huruf ya. Nah maka kita harus tahu kata itu yang benar, jangan sampai kemudian kita lihat salah kita diamkan saja. Jadi layouter itu kadang-kadang melihat kesalahan-kesalahan itu ya langsung dibenarkan ya, nggak apa-apa. Kesalahan satu huruf, dua huruf misalnya ini nggak di italic dan sebagainya. Nah sebetulnya semakin baik kemampuan bahasa layouter itu, maka hasil buku yang karya yang di layout itu juga hasilnya semakin baik. Dia bisa memberikan rekomendasi kepada editornya, ada beberapa hal yang mungkin tertinggal atau aneh dan sebagainya. Karena layouter itu mau nggak mau juga mengamati teks ya, mengamati tulisan. Tapi kalau layouter itu acuh masa bodoh dengan ini ya, nanti misalnya editornya kelewat nggak sengaja, nah layouter jadi lapis kedua, bisa memberikan masukan-masukan. Maka dari itu kemampuan kebahasaan ini perlu diasah sedikit-sedikit. Semakin tinggi jam terbang insya Allah makin baik sebetulnya. Oke, selanjutnya yang kedua, kemampuan perbukuan. Nah ini layouternya harus paham ya tentang beberapa kaidah perbukuan, seperti misalnya struktur buku atau anatomi buku. Nah harus tahu ya anatomi buku ya. Buku itu dibagi menjadi 3 ya, ada prelim, ada isi, ada postlim. Nah prelim itu apa aja isinya. Nah ini kalau layouter nggak paham, wow, itu bukunya nanti antah berantah, hasilnya nggak bagus ya, sistematikanya nggak benar. Nah maka dari itu harus tahu kaidah perbukuan ya. Ini struktur buku, kaidah pengutipan gambar nih yang kedua nih ya, kaidah pengutipan. Jadi layouter itu misalnya ada gambar-gambar itu harus tahu kaidahnya. Misalnya kita gambar yang diberikan penulis itu jelek, kemudian kita cari gambar baru, nah kita harus tahu ya kaidah pengutipan gambar. Apa aja sih kaidah pengutipan gambar itu? Nah ada teorinya ya. Pertama, gambar itu resolusinya harus bagus. Ini perspektif layouter harus gambarnya besar. Jangan sampai gambarnya kecil, cuma 250 KB. Nah itu hasilnya nggak baik ya. Ukurannya misalnya 250 kali 150 pixel. Nah ini kecil sekali ya, paling enggak ya 500 kali 750 ya pixel. Nah sehingga hasilnya bagus. Kemudian dilihat ada nggak sumber gambarnya, apakah itu berbayar atau enggak, atau kalau ada yang mengandung unsur pornografi, melanggar norma dan sebagainya, itu jangan diambil kalau gambar-gambar kayak gitu ya. Seperti itu, rujukannya mana, jangan sampai ini gambar berbayar kemudian kita masukkan akhirnya kita kena denda. Nah ini harus ada kaidah-kaidah ini yang harus dipahami ya, meskipun itu bukan bagian dari bukan bagian sepenuhnya ya, itu sebenarnya tugasnya dari editor. Tapi layouter kadang-kadang harus sigap ya mengganti gambar kalau gambar itu kurang baik. Nah selanjutnya perlengkapan buku. Nah perlengkapan buku ini ya misalnya seperti biografi penulis belum ada, indeks belum ada ya. Nah ini layouter kalau harus tahu juga bentuk-bentuk indeks itu ya. Kemudian kata pengantarnya nggak ada. Jadi pokoknya layouter harus tahu lah struktur buku. Jangan sampai prolog itu berada di halaman Romawi ya, prolog itu ya di halaman depan mulai halaman 1 gitu ya. Harus tahu lah struktur buku ya, kaidah. Nanti akan saya jelaskan tentang struktur buku. Nah ini penting, yang terpenting adalah yang ini, yang terakhir ini, yaitu kompetensi percetakan. Layouter itu nggak boleh nggak tahu dunia percetakan, dia harus tahu ya, karena dia ini jembatan antara penulis, editor dengan dunia percetakan. Nah pertama, berdasarkan pengalaman saya sih ya, cetakan tuh dari sejarahnya itu ada 4 jenis ya, dari sejarah perkembangan. Yang pertama menggunakan stensil ya, ini zaman saya sekolah waktu SMA ini menggunakan stensil. Cirinya ya pakai kertas stensil ya, jadi nyetaknya itu diputar pakai tangan, kemudian kertas stensilnya itu dipasang jadikan master, kemudian diputar klak bunyinya kayak gitu bro. Yang milenial mungkin nggak pernah lihat ya mesin stensil. Kemudian yang kedua era mesin toko. Nah ini era, sebenarnya bukan hanya mesin toko sih, banyak mesin-mesin yang lain, cuma yang terkenal itu adalah di era ini mesin toko ya. Ini ciri-cirinya, sebenarnya mesin toko ini berasal dari Jepang ya. Itu masternya sudah nggak menggunakan kertas stensil lagi, dia sudah pakai paper plate ya. Kemudian sebelum paper plate ada kertas kalkir. Nah
Tapi belakangan biar hasilnya bagus, mesin toko sudah nggak pakai paper plate lagi, dia pakai plate saja yang ukuran mesin toko. Harganya juga relatif lebih murah. Nah, kemudian yang ketiga era offset. Wah, ini offset ini udah platnya udah nggak pakai kertas lagi, tapi pakai seng gede ya. Seperti itu ada mesin Oliver 52, 58 dan seterusnya. Banyak sebetulnya, ada Speedmaster ya. Nah, yang era terakhir, era kekinian itu digital printing. Nah, ini menggunakan printer, jadi nggak pakai master, dia nggak pakai plate. Oke teman-teman semua, kita lanjut. Nah, jenis-jenis cetak dan karakternya ini harus tahu ya. Nah, ini yang paling dasar saya sebutkan aja, cuma 2 sih sebetulnya. Ya, misalnya mesin toko sama offset ini aja sebetulnya. Ada 3 ya, digital printing ya, tapi ini belum saya merahin, nggak apa-apa lah. Nah, kalau yang mesin toko ini cocok untuk teks ya, buku-buku yang minim gambar, tidak ya, tapi ya ini mesin toko ini murah meriah ya. Tidak support dengan foto warna gradasi hitam putih, dan ini cetakannya untuk skala kecil. Skala besar misalnya 5.000, 3.000 eksemplar, mending naikkan di offset. Kalau dicetak pakai mesin toko itu harganya ya apa namanya, tidak sebanding dengan offset ya. Nah, mesin toko ini hanya buku-buku yang berbasis teks ya, tapi kalau banyak grafis, banyak gambar, nah, kita kurang bisa berkreasi kalau kita mencetak dengan mesin toko. Jadi kita ilustrasi itu nggak support banget ya. Kemudian kalau offset, nah offset ini support semua hal ya, misalnya gambar, grafis, gambar yang ada gradasinya, ini support banget ya. Nah, kalau kita cetak bukunya pakai mesin offset itu jangan ragu untuk memberikan ide-ide kreatif, grafis, ya, foto-foto, itu nggak usah khawatir karena hasilnya insya Allah bagus. Kemudian yang terakhir adalah digital printing atau POD, print on demand. Nah, ini cirinya buku-buku ya ini hanya untuk buku-buku terbatas ya, cetakan skala kecil 1 sampai 50 eksemplar. Ya, 1 sampai 200 lah maksimal. Kalau sudah 200 sebaiknya sudah naik mesin toko ya. Nah, memang hasilnya bagus ya untuk cetak print on demand ini, cuma ada kendala yaitu ada pada cover. Nah, covernya kadang-kadang dilaminasi, karena menggunakan laminasi panas itu dampaknya adalah sering covernya itu melengkung ya, jadi kurang bagus. Tetap hasil yang bagus itu menggunakan offset paling bagus. Kemudian yang kedua toko. Nah, toko ini juga tergantung kreativitas yang buat. Kemudian digital printing. Oke. Nah, terus kompetensi percetakan yang harus diketahui selanjutnya yang ketiga yaitu mengetahui jenis-jenis kertas dan ukurannya seperti HVS, buram, book paper. Ya, ini seorang layouter harus tahu ya karakternya HVS, buram, dan book paper. Sementara ukurannya ini masing-masing juga ada. Kalau HVS itu ada 65 kali 90, HVS ya ada yang 65 kali 100, ada yang 79 kali 109 ya. Beratnya juga beda-beda gitu ya, ada yang 70 gram, 80, 100 gram. Sementara kalau book paper lokal itu 65 gram, kalau yang impor itu 70 gram, dia lebih tebal gitu. Kenapa layouter harus tahu ini gitu ya. Nah, sebetulnya ini pengaruh di buku yang akan kita cetak. Misalnya kita menyetak buku ukuran A5 ya, ukuran A5 itu yang support, yang cocok itu ukuran HVS-nya yang mana ya, 65 kali 90, karena dia dibagi habis gitu ya dengan ukuran buku yang A5 misalnya. Terus yang misalnya ukuran UNESCO ya 16 kali 24. Nah, ini paling cocok 79 kali 109. Nah, ini pengaruhnya di mana dia? Pengaruhnya pada saat kita melayout nyeting siap cetaknya itu. Nah, yang terakhir yang memahami logika mesin cetak, maksudnya adalah mengetahui cara menyeting cetak seperti membuat cutter. Nah, ini membuat cutter ini penting ya, seperti itu, karena semua buku menggunakan logika cutter. Nah, ketika kita nyetak menggunakan mesin toko, maka kita harus tahu cara membuat cutter di mesin toko itu gimana. Kemudian ketika kita nyetak offset, maka cara nyetak offset di mesin membuat cutter di mesin offset ini gimana, ini caranya beda-beda ya. Nah, maka dari itu kita harus tahu ya. Meskipun kadang-kadang percetakan sudah menyediakan orang-orang yang ahli men-setting seperti itu, tapi paling enggak kita tahu logikanya seperti itu ya. Kemudian model-model binding buku kita harus tahu juga ya. Misalnya layouter dengan halaman cuma 60, 70 itu sudah nggak perlu pakai cutter, karena itu logikanya masuk logika binding menggunakan staples kawat ya. Jadi nggak perlu dibinding, yang binding itu sekitar 90 halaman ke atas. Nah, kalau kita ngelewat buku 90 ke bawah, nah itu kita sudah nggak perlu cutter. Kalau nggak perlu cutter berarti kan staples tengah. Nah, logika
ini nggak berlaku ketika kita menggunakan printing on demand ya. Kita nggak perlu pattern. Kalau printing itu kasihkan filenya saja udah selesai seperti itu. Nah ini maka kita harus tahu logika ini ya. Nah maka dari itu saya sarankan teman-teman layouter ya, teman-teman layouter harus ini apa namanya, teman-teman layouter harus rajin-rajin lah main ke apa namanya, cetakan ya, biar teman-teman tahu juga oh offset tuh begini. Offset tuh nanti macam-macam, ada yang satu warna mesinnya ya, ada yang full color, sekali cetak sudah full color, tapi ini nanti biaya pengaruhnya di biaya. Jadi inilah kompetensi yang harus dimiliki seorang layouter kalau ingin dikatakan atau ingin menjadi layouter profesional. Nah nanti pada video-video berikutnya saya akan kasih contoh gimana sih memerankan fungsi-fungsi grafis biar hasil layoutan kita bagus gitu ya, dan sebagainya. Mungkin seperti itu aja teman-teman yang ilmu yang bisa saya tambahkan ya. Nanti kalau ada yang nggak jelas silahkan komen di kolom komentar, insya Allah kita akan senang untuk meresponnya. Oke, terima kasih, itu aja ya. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat, bisa ngembangin ilmu kita ya. Dan tolong kalau memang ini bermanfaat ya, share ke teman-teman yang lain biar saya dapat pahala jariah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.